Tipe-tipe orang kalau belanja ke Indomaret. Kalau anak kecil cewek pasti bawa duitnya lumayan banyak karena duit jajannya banyak. Sedangkan kalau ibu hamil duitnya juga banyak karena harus beli kebutuhan bayi. Kalau anak cowok yang ke Indomaret pasti duitnya dikit banget karena duit jajannya dikit. Kalau nenek-nenek biasanya ke Indomaret bawa duitnya banyak banget, mau beliin cucunya semua snack yang banyak. Kalau bapak-bapak pasti bawanya 50.000 doang buat beli rokok. Gua buat pintu rahasia tersembunyi buat bisa masuk kantor gua. Gua sering ngerasa kantor ini gak aman karena gue selalu lupa kunci pintu. Maka dari itu gue mau ubah pintu kayu ini jadi pintu rahasia. Pertama gue gantiin pintu kayunya dan gue tambal pakai tembok ini. Biar bisa nyamar, temboknya juga gue cat putih. Kita gunain lemari gak kepake buat pintunya. Gua langsung taruh di depan pintunya. Gua bakal buat pintu rahasianya di sini. Ayo kita bor. Gua langsung bolongin raknya buat jadi tempat gua masuk. Sekarang tinggal bobok temboknya. Buat gua masuk, temboknya gua bolongin. Kita rubuhin. Gua langsung coba masuk dan ternyata sempit juga sih. Gua yakin orang gak ada yang bisa nyadar sih ini pintu. Jangan bilang siapa-siapa ya gua di sini. Masa gue udah secapek ini kalian belum follow? Kalau mereka berhasil tebak isinya, hadiah di dalamnya bakal buat mereka. Kira-kira ini isinya apa? Sepeda. Boleh dibuka dulu? Mereka langsung buka kadonya dan ternyata isinya bukan sepeda dong. Tapi mereka malahan dapat mainan. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Menurut kalian ini isinya apa? Snack. Kita lihat apakah beneran snack. Coba boleh dibuka. Mereka langsung buka kado keduanya dan ternyata isinya beneran snack dong. Jadinya mereka bisa puas makan snack seminggu ke depan. Kita lanjut ke barang ketiga. Kira-kira ini isinya apa? Boneka. Gua langsung kasih kado terakhir ke mereka. Apakah tebakan boneka mereka bener? Dan ternyata tebakan mereka bener. Dan pastinya gue kasih 2 boneka biar nggak rebutan. Jadi jawaban kalian bener dong. Jadinya sekarang mereka bisa bawa semua hadiahnya pulang. Mereka seneng banget sih kelihatannya. Ini adalah tanaman tertajam di dunia. Dan katanya kaktus ini kalau kita belek dalamnya ada daging yang bisa kita makan. Sekarang bakal gue bedah dan gue cobain isinya. Dimulai dari kaktus pertama. Gue langsung potong kaktusnya dan ternyata dalamnya mirip banget sama jambu. Sekarang ke kaktus kedua. Gue langsung belek dan langsung gue lihat dalamnya, ternyata dalamnya kayak sarang lebah kayak gini. Sekarang kaktus ketiga. Gue langsung potong batang dagingnya, tapi masalahnya kaktus yang ini nggak ada apa-apa dalamnya. Sekarang ke kaktus yang paling gede. Gue langsung potong badannya dan ternyata dalamnya kayak gini dong. Ini teksturnya mirip banget sama timun. Jadi bayi sehat-sehat ya. Ibu, lihat deh gambar aku. Bagus sih, tapi ada yang kurang. Nih. Kenapa jadi ada adek bayi? Gak usah ada bayi. Bayi aku hilang. Ya ibu keguguran. Aha. Ayo adik bayi, kamu bisa balik. Ayo kamu kembali ke ibu. Ih, bayi aku kembali lagi. Adik bayi. Ih, adik bayi lucu banget. Tapi cara bikin bayi sebenarnya gimana sih, Bu? Tanya di komen aja deh. Katanya cuma dengan magnet kita bisa gerakin mobil. Udah banyak banget yang coba eksperimen magnet dan mobil ini dan beneran berhasil. Tapi sebelum pakai mobil beneran, gue pakai mobil mainan ini dan juga magnet yang kuat banget. Magnet di mobil udah gue pasang, sekarang kita coba tes dulu. Ternyata magnetnya beneran bisa gerakin mobil. Kerangka mobil dan magnetnya udah jadi, sekarang kita bakal tempel satu magnet lagi. Apakah mobilnya bisa jalan terus-terusan? Kerangkanya udah jadi, tapi magnetnya masih gue sumbat pakai tisu. Dan pas tisu gue cabut, beneran bisa jalan dong mobilnya pakai magnet. Ternyata beneran bisa digerakin pakai magnet. Tapi kalau mau mobil asli harus gede banget sih magnetnya. Apa barang termurah di Indomaret terbesar di Indonesia? Kita langsung coba masuk. Gua langsung masuk dan cari barang termurah yang ada di sini. Tapi ternyata di awal-awal gue belum nemu apa-apa yang murah sih. Dan gua malah salah fokus karena ada barang yang mahal banget. Gila, ternyata punya anak mahal juga ya. Susunya 350.000. Tapi setelah itu ada permen 8 ribuan. Terus gua kaget banget sih. Celana dalam ternyata mahal juga ya, 50 ribuan. Ini udah mulai murah 3.500, tapi kita bakal cari yang lebih murah lagi. Emang ya, mie sedap yang murah banget 3.000 doang. Ternyata ada yang lebih murah lagi dong, bumbu 2.000 doang. Dan setelah gue cari lagi, gila sih ini udah paling worth it. Udah sehat, cuman 2.000 lagi vitaminnya. Dan akhirnya barang terakhir, ternyata permen juga dapat 2.000-an juga. Ternyata barang termurah yang bisa gue dapat 3 barang ini. Ini bos gue Edwin dan dia udah kena penyakit langka di mana dia jaga tagihan sama kopi. Kopi enak banget. Dan gue bahkan nggak boleh minta sedikit pun. Kopinya 1 dong. Hey! Jangan ambil. Saking sakitnya dia makan semua jenis makanan pakai kopi. Es krim kopi. Oreo enaknya pakai kopi lah.
Biar Edwin sembuh total, gue ada satu cara. Kita mulai dari kumpulin semua kopi yang dia sembunyiin di seluruh rumah. Dengan cara ini gue yakin dia gak harus minum kopi lagi. Semua kopi kesukaan dia udah gue kumpulin dan gue masukin satu persatu ke dalam koper ini. Dan gak cuman botolnya, bubuknya pun semua harus dimusnahkan. Setelah itu kita bungkus ya. Kalau udah kayak gini gak mungkin dia bisa minum kopi lagi. Kopi kemana semua ya kopi? Mana ya kopi gua? Pak, tenggorokan saya sakit banget butuh kopi pak. Kok nggak ada ya di rumah ya? Nggak tahu juga ya saya. Beliin dong pak, beliin tolong. Nggak bisa, saya mau demo. Ya ampun kok ini bau kopi sih? Tuh kan bener, kayak ada kopi. Subscribe biar Edwin bisa sembuh dari penyakitnya. Apakah kita bisa pecahin gelas pakai suara? Karena udah banyak banget yang coba dan beneran berhasil. Maka dari itu gue bakal coba segala jenis fluid sampai yang terkuat buat pecahin gelasnya. Pertama, kita coba dari fluid wasit. Apakah gelasnya bisa pecah? Tapi walaupun suara fluidnya udah nyaring banget, gelasnya belum pecah. Kedua, ada fluid tentara. Tapi malahan suaranya lebih lemah dari fluid wasit. Sekarang salah satu fluid terkuat di dunia, fluid darurat. Yang buat gunainnya harus pakai penutup kuping. Ternyata suaranya emang kenceng banget. Tapi karena masih gagal, kita lanjut pakai fluid suku Aztec yang suaranya kayak beneran orang lagi teriak. Tapi tetap aja gelasnya belum pecah. Akhirnya ada fluid zaman dulu dari tanduk banteng. Tapi walaupun fluidnya udah segede ini, tetap aja gelasnya nggak bisa pecah. Wih, makan Oreo mah harus sama susu. Aduh, mau susu juga deh. Mau pakai susu juga? Nggak boleh. Yang boleh makan Oreo cuma aku. Hah? Pelit banget sih. Kok berat banget sih? Lihat aja kamu. Pak. 100.000 mau bantuin saya nggak, Pak? Ayo. Ayo berat, Pak. Ayo, Pak. Bisa angkat ini nggak, Pak? Ini mah gampang banget. 2 jari mah juga bisa. Yes. Makasih ya, Pak. Gua buat rumah peliharaan hamster gua tersembunyi di kantor dengan biaya 0 rupiah. Ternyata pas temboknya gue bolongin ada space gede banget. Kemarin cewek gue kasih gue hamster dan kita kasih nama Yupi. Tapi masalahnya gue kasihan banget sama si Yupi kalau dia harus tinggal di box kecil ini. Maka dari itu gue inisiatif buatin dia rumah yang lebih gede di kantor biar dia bisa sama gue terus. Dan gue juga ambilin mainan Lego gue buat pajangan. Ini bakal jadi tempat dia main sih. Ini tempat dia makan. Gua juga taruh pajangan dan juga lampu. Sekarang kita tinggal masukin. Sekarang saatnya Yupi cobain. Tapi karena cewek gue udah baik nemenin gue seharian, gue mau kasih dia snack favorit dia, yaitu combo Korean snack yang udah dapat oksusu seenak ini dan juga roast tteokbokkinya. Kalian wajib cobain sih. Dan pas Yupi cobain rumah barunya, ternyata dia suka banget. Makanya kalian jangan lupa follow. Nih, mau cerita tuh deh. Oke, bentar. So sweet banget sih, langsung dibeliin. Kita kalau gue beliin dia segede ini, pasti dia seneng banget sih. Nih, kita buat lo biar puas makannya. Wah, gede banget. Lo mau gue gendut? Tau gak sih harga surat rumah tuh mahal banget. Tunggu sebentar. Nah, kalau ukuran segini seharusnya pas nih buat dia. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Nih, gue udah bawain ukuran yang pas banget buat lo. Aduh, ukuran segitu tuh masih bisa bikin gue gendut. Yaudah, tunggu sebentar lagi ya. Oh, ternyata yang dia mau ukurannya sekecil ini. Nah, kalau ukuran segini kan nggak mungkin bikin gendut. Duh, lo tau gak sih? Ini masih kegedean buat gue. Oke, bentar ya. Emangnya bakal ada ya Citato yang lebih kecil? Capek juga ya belanja pakai ini. Belanja pakai ini aja deh. Tapi gue harus nemuin Citato yang lebih kecil sih. Kalau nggak dia bakal marah. Kok ternyata ada ya Citato extra mininya? Nah, ini nih ukuran yang pas. Citato gue mana? Nih, Citato lo. Nah, ini baru pas. Makasih ya. Apakah makanan yang jatuh di lantai sebelum 5 detik masih boleh dimakan? Karena dari dulu ada mitos kalau makanan yang belum jatuh lebih dari 5 detik masih boleh dimakan. Gua bakal uji kebenarannya. Buat tes hal itu, kita bakal pakai roti. Roti pertama bakal gue jatuhin selama 5 detik. Dan setelah 5 detik langsung gue simpan. Roti kedua bakal gue jatuhin selama 30 detik. Dan setelah 30 detik, roti kedua gue angkat. Kedua roti ini langsung gue simpan di tempat penyimpanan. Dan roti ketiga keempat gue nggak bakal jatuhin sama sekali. Dan kita bakal tunggu selama seminggu. Kita bakal lihat hasilnya. Rotinya udah seminggu gue diemin. Kita bakal buka roti yang nggak pernah jatuh
jatuh sama sekali. Buat roti yang nggak jatuh ke lantai masih bersih banget. Sekarang kita bakal buka yang jatuh ke lantai selama 5 detik dan 30 detik. Buat yang 5 detik ini udah ada jamur sedikit. Buat yang jatuh yang lebih lama 30 detik ini jamurnya udah di mana-mana dong. Katanya leher ayam ini lebih stabil daripada tripod harga jutaan. Udah banyak banget yang coba taruh kamera di kepala ayam dan hasilnya bagus banget. Ini Harvey yang gue selamatin dari tempat pemotongan. Dan sekarang gue udah ada kameranya dan kita langsung pasangin ke kepala dia. Gue langsung pakein helm kamera ke kepalanya. Dan sekarang kita bakal tes apakah leher ayam beneran stabil. Gue coba ambil video dari beberapa angle yang berbeda. Setelah ini kita bakal langsung lihat hasilnya. Dan dari proses video yang tadi hasilnya kayak gini dong. Gila sih, ini bagus banget, nggak kalah sama tripod harga jutaan. Makanya lain kali kalian kalau videoin pakai ayam aja.